Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jadi kembali lagi di Sobat Barber Official. Jadi kami hari ini akan membuat konten mengenai part-part apa saja yang akan kamu lakukan dalam melakukan pengambilan rambut samping. Jadi dimulai dari parting hingga ke proses selanjutnya dalam menciptakan gradasi dan juga bentuk rambut pinggir yang cukup memuaskan bagi para customer kita. Untuk kalian dapat memahami video ini, jadi kami mohon kepada kalian untuk menonton video ini sampai habis agar apa yang kami sampaikan dapat menjadi referensi kalian dalam memotong rambut customer kalian. Tetap pantengin Sobat Barber Official untuk mendapatkan video-video selanjutnya yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua. Let's check it out. Parting. Dalam proses mencukur tentu kita harus membuat parting jika rambut panjang lebih dari sentimeter. Apa sih itu parting? Parting adalah pembagian sisi yang masih berupa garis seperti contoh yang udah kita tunjukkan di dalam video. Proses parting merupakan bagian dari struktur dinamika pengguntingan sekaligus penentu sinkron kiri dan kanan supaya nampak sama. Namun banyak barber di Indonesia yang jarang menggunakan parting. Seharusnya langkah seperti pemasangan clip setelah mencukur, selain menyemprot, kita juga harus melakukan parting jika rambut atas lebih panjang dibanding rambut yang samping. Jadi untuk proses parting ini sendiri dapat kita lihat ada beberapa pola yang harus kita bentuk atau session ya. Jadi di sini ada session bagian kiri, belakang dan juga samping hingga terbentuk pola huruf U di atas kepala. Dan tentunya setelah kalian melakukan proses parting atau pembagian di sini, kalian juga harus menggunakan kip rambut agar tujuannya si rambut ini tadi yang sudah kita bagi menjadi beberapa section tetap utuh pada posisinya yang telah kita tentukan sehingga tidak berserakan ya guys. Dan juga di dalam proses parting ini sendiri, selain kita melakukan penyemprotan atau spraying, kemudian pembagian rambut serta mengkip rambut menggunakan klip rambut, kita juga melakukan proses blowing menggunakan hair dryer guna menentukan atau mendapatkan hasil natural dari si rambut ini. Karena untuk melihat bagaimana rambut itu terlihat natural tentunya harus dibuat dalam keadaan kering. Baseline. Jadi baseline ini sendiri merupakan garis dasar sebagai pedoman atau pola untuk memotong rambut selanjutnya. Jadi untuk di sini dalam pembuatan baseline kali ini kami menggunakan guard 2 karena kami menggunakan pola taper fade dalam pemotongan rambut yang akan kami bagikan pada tutorial kali ini. Untuk baseline sendiri kita mengenal 3 level yang tentunya sudah dikenal bagi seluruh kawan-kawan barber. Jadi untuk yang pertama itu ada level low, medium, kemudian high. Untuk pengambilan rambut samping, guard disesuaikan dengan pola yang akan kalian bangun. Jika ingin melakukan taper, silahkan kalian sesuaikan dengan guard yang ditentukan untuk mengambil pola taper. Kemudian untuk fade sendiri, kalian bisa menggunakan guard yang lebih rendah untuk menghasilkan fade yang cukup tipis, kawan-kawan. Outline. Outline merupakan bagian yang salah satu menjadi penting dikarenakan outline ini sendiri memberikan kesan rapi dan juga menyesuaikan antara si pinggiran rambut dengan bentuk kepala. Jadi untuk referensi outline sendiri dapat kalian temukan di Google dan juga bisa kalian sesuaikan dengan tulang kepala si pelanggan agar menciptakan satu bentuk rambut yang benar-benar cocok dan juga sesuai dengan rambut si customer yang akan kita pangkas. Outline ini sendiri dapat melakukan dengan 2 proses, yang salah satunya menggunakan trimmer, kemudian dapat kalian sesuaikan lagi dengan shaper ataupun menggunakan razor untuk menghasilkan garis tegas yang tentunya memberikan rasa percaya diri kepada customer yang akan kalian cukur.
Dan sekali lagi dapat kalian lihat bagaimana proses pembuatan outline pada bagian samping yang tentunya kalian sesuaikan dengan bentuk tulang kepala si customer kalian. Dan juga tetap kalian harus perhatikan bentuk simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Dapat kalian lihat melalui kaca dan juga bisa kalian melakukan filling ataupun kalian sesuaikan menurut feeling kalian. Jika menurut kalian itu sudah benar, maka dapat kalian teruskan. Dan akan tetapi jangan terlalu tinggi dalam membuat outline karena tentunya akan memberikan kesan yang cukup tidak enak di mata, baik di mata customer ataupun mata kalian sendiri. Untuk selanjutnya kita menggunakan shaver, dimana shaver ini sendiri berfungsi untuk menghabisi rambut-rambut yang tersisa yang tidak tercukur menggunakan trimmer menjadi lebih halus lagi seperti paha bayi yang baru lahir. Nah, dapat kalian lihat penggunaan shaver yang hari ini kami tunjukkan kepada kalian. Nah, di sini kita menggunakan shaver ini benar-benar untuk merapikan dan juga memberikan kesan halus pada kulit yang telah kita cukup menggunakan trimmer tadi dan juga memberikan kesan yang cukup baik. Dapat kalian lihat di sini menjadi lebih halus lagi dari sebelumnya. Tetapi ini halus dalam artian bukan menggunakan embody, tapi halus yang bersih, benar-benar bersih dari rambut. Guideline atau sering disebut juga dengan guard line. Di sini kami menggunakan guard nomor setengah untuk mendapatkan hasil rambut yang bisa menciptakan gradasi antara baseline dan juga guard line. Jadi untuk perlu diperhatikan lagi dalam membentuk gradasi, tentunya kita harus mendapatkan dua warna antara putih dan juga hingga ke abu-abu si rambut. Jadi antara si baseline dan juga guard line harus memiliki perbedaan yang cukup radikal yang kemudian nanti akan kita rapikan lagi, kita haluskan lagi untuk menciptakan gradasi. Jadi si guideline ini sendiri posisinya terletak di dua jari, ya, dua jari di bawah baseline. Dapat kalian perhatikan, dua jari di bawah baseline, jadi baseline itu di atas, guideline itu dua jari di bawah baseline. Nah, jadi untuk rambut ini sendiri kan kita menggunakan pola taper fade sehingga kita membutuhkan dasar yang cukup tipis pada bagian bawah. Nah, itu kira-kira dapat kalian lihat. Di bawahnya kita buat tipis, atasnya kita buat sedikit tebal. Untuk mendapatkan gradasi tentunya kita harus membuat itu. Kemudian kita sambung lagi menggunakan guard 1. Guard 1 ini sendiri kita naikkan untuk sisi bagian tengah, ya. Untuk sisi bagian tengah, di atasnya, di bawah kita menggunakan guard setengah, di tengah kita menggunakan guard 1. Hingga pada akhirnya nanti akan tercipta satu anak tangga, ya, anak tangga antara si tipis, sedang, kemudian hingga ke lebat ataupun tebal, sehingga gradasinya itu cukup terlihat, ya sobat-sobatku. Dan bagi kalian yang ingin mengaplikasikan metode-metode yang hari ini kami sampaikan, tentunya kalian juga membutuhkan penyesuaian sesuai dengan pola rambut yang diinginkan oleh si customer. Karena si customer kami ini menginginkan rambut yang menggunakan pola taper fade, tentunya kami akan memberikan spill tentang taper fade. Dan tentunya jika ketika kalian ingin membuat sebuah pola taper pada rambut samping, kalian dapat sesuaikan dengan pola taper itu sendiri menggunakan guard-guard yang sudah ditentukan. Nah,
dapat terlihat di sini antara si tipis ke tebal kita berikan perbandingan. Jadi dapat dilihat garisnya masih kelihatan dan akan kita rapikan di sesi selanjutnya. Blending. Nah, ini merupakan proses yang cukup menjadi juru kunci dalam pengambilan rambut samping. Jadi blending ini sendiri merupakan proses pencampuran. Jadi di sini kita menggunakan gat 1,5 untuk mendapatkan gradasi yang lumayan dapat ya kita bilang. Jadi untuk menyamarkan antara garis yang tercipta antara baseline juga guideline, kita di sini menggunakan blending ya. Metode blending ini sendiri untuk mencampurkan warna yang sebelumnya cukup radikal ya, cukup terlihat antara garis si baseline dan juga guideline, kita samarkan menggunakan proses blending. Jadi di sini dapat terlihat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak mungkin kita pulangkan customer kita dalam keadaan masih ada garis di tengah rambutnya ya sobat-sobatku. Di dalam proses blending ini kalian jangan pernah ragu untuk mengambil rambut pasien kalian, karena tentunya setelah kalian membuat baseline dan juga guideline dengan pola yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan, baik itu dalam ajaran agama, baik itu dalam ajaran barber dan juga ajaran mentor kalian, dalam proses blending ini kalian tidak usah takut selama itu masih sesuai ya, pola-pola baseline dan juga guideline. Jadi kalian tinggal ambil saja asalkan tidak ketinggian. Kemudian kami melanjutkan pada guard 1, karena tadi di guard setengah kita menggunakan pola itu pada bagian sedikit bawah. Untuk naik ke atas sedikit kita menggunakan guard 1 dan juga sekaligus untuk melakukan pembersihan pada rambut-rambut yang masih tersisa dan juga tidak terambil pada guard 1,5 tadi. Overcomb. Jadi overcomb ini sendiri merupakan proses memotong rambut dengan teknik gunting di atas sisir ataupun clipper di atas sisir. Jadi perlu kalian garis bawahi, di dalam teknik overcomb kita mengenal dua teknik, yaitu clipper overcomb, di mana overcomb menggunakan clipper, dan juga skisser overcomb ataupun proses overcomb menggunakan gunting. Jadi di dalam proses ini kita perlu menghabisi sisa-sisa rambut yang masih panjang ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita ambil, karena tidak semua rambut itu benar-benar habis dibuat clipper. Di sini dapat terlihat juga proses dari si skisser overcomb ataupun overcomb menggunakan gunting. Di sini kita menggunakan gunting penipis untuk menghabisi rambut yang masih belum sesuai ataupun belum rata pada sisi-sisi samping rambut. Jadi selain kalian menggunakan proses blending ataupun teknik blending di dalam memadu padankan rambut sehingga menyamarkan rambut dari pola baseline dan juga guideline, kalian juga memerlukan overcomb ya. Jadi kalian memerlukan juga proses overcomb untuk memberikan tampilan yang kencang pada rambut dan juga memadukan panjang rambut sehingga semua rambut terlihat sesuai dan tidak ada yang kepanjangan ataupun kependekan, walaupun itu hanya satu helai.
razoring. Sama halnya seperti proses pembuatan outline menggunakan trimmer dan juga shaver, razoring ini sama fungsinya seperti pembuatan outline menggunakan trimmer, akan tetapi razor memberikan garis tegas yang lebih signifikan dan lebih terlihat untuk memberikan garis tegas pada pola. Dan juga perlu kalian perhatikan di dalam penggunaan razor ini sendiri, kalian memerlukan razor, dan apabila kalian masih memiliki skill yang kalian rasa belum matang menggunakan silet, maka kalian harus menggunakan razor, karena ditakutkan nantinya kalian akan membahayakan keselamatan si customer kalian jika kalian menggunakan si silet secara single tanpa menggunakan razor. Ini hasilnya antara before dan juga after. Demikian video tutorial mengenai part-part apa saja yang harus kalian lakukan dalam pengambilan rambut samping. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Oh iya, apabila kalian mau menekan giveaway berupa cukur gratis dari kami, silahkan untuk mengikuti rules berupa like, komen, dan subscribe, serta share video-video dari kami ke teman-teman kalian. Kami segenap kru Sobat Barber Official pamit undur diri. Nantikan video-video selanjutnya dari kami. Thank you.